malam hari ini. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga Bapak Ibu sehat, bahagia, sukses selalu ya. Amin. Oke, Bapak Ibu, sebelum acaranya saya mulai, saya mohon untuk Bapak Ibu kerjasamanya untuk men-on-kan kamera dan meng-off-kan speakernya agar acara kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, Bapak Ibu, boleh saya tahu nih, Bapak Ibu semua berasal dari daerah mana ya? Boleh ditulis di kolom chat. Dari mana Bapak Ibu? Oke, ada yang dari Singapura, ada dari Jakarta, Semarang, Tangerang. Wow, selamat datang Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, saya juga menginformasikan untuk Bapak Ibu, bagi yang ingin menggunakan bahasa asing, Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas translator kita yang berada di bawah layar Bapak Ibu. Klik aja tombol interpretation. Nah, Bapak Ibu bisa pilih bahasa yang digunakan untuk Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya akan memberitahukan, ada yang tahu nggak nih judul pada malam hari ini apa? Ada yang tahu? Oke, tema malam hari ini adalah New Year's, New Hope. Are you ready? Yes, kita semua ready menyambut tahun 2022. Dan begitu juga kita ready untuk menyaksikan narasumber kita memberikan sharing materi-materi yang sangat luar biasa. Oke, siapakah narasumber kita pada malam hari ini? Beliau adalah seorang wanita yang cantik, smart, energi tinggi, dan selalu memberikan materi-materi yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ibu Teresia Tristini, seorang entrepreneur dan selaku host pada malam hari ini. Selain Ibu Teresia, ada juga dua guest speaker kita, yaitu Bapak Martinus Jaya Prawira, seorang entrepreneur, dan Ibu Mary Mulyadi, seorang entrepreneur juga. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu, hari ini narasumbernya itu sangat-sangat luar biasa. Untuk itu saya mohon Bapak Ibu untuk tetap stay sampai akhir acara ini. Kenapa? Karena saya juga akan memberikan informasi yang sangat menarik untuk Bapak Ibu simak. Oke, Bapak Ibu. Wow, nah Bapak Ibu, sebelum acaranya saya lanjutkan, Bapak Ibu boleh menyiapkan alat tulis, buku, pena, agar mencatat semua sharing yang luar biasa yang diberikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Oke, Bapak Ibu, are you ready? Ready? Yes, saatnya saya akan mengundang dan kita sambut bersama-sama Ibu Teresia Tristini. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Boleh tepuk tangan buat MC yang cantik, Lian ya. Luar biasa. Thank you Lian untuk openingnya. Bapak Ibu, guys, panggilnya gayes ya. Gayes. Apa kabar? Udah makan malam belum? Coba dijawab di kolom chat. Nah, tadi kan Lian tanya dari mana asalnya. Saya mau nanya udah makan malam belum kan? Nanti segini dapat undangan makan malam ya. Nah, tadi kita diundang makan malam sama seseorang yang luar biasa yang ada di forum ini ya. Saya menantikan undangannya. Udah ya. Oke, ada yang udah. Kalau yang belum nanti boleh Japri, belum nambah tuh ya Bu Milan. Nanti akan dapat undangan khusus dari seseorang di forum ini ya. Tadi saya sempat diundang sebelum mulai acara. Oke, guys, so malam ini adalah malam luar biasa, benar nggak? Ya, kita ngobrol-ngobrol santai, oke? Saya nggak mau ngajarin, saya hanya sharing aja. Mau ya? Oke, siap ya? Santai-santai aja, kita nanti akan interaktif lewat chat. Karena saya pengen tahu juga nih, Bapak Ibu gimana gitu ya. Saya mau sharing, terus sebelumnya disclaimer, jika ada tantangan teknis nantinya, baik di saya maupun di tempat Ibu, santai aja, oke? Ya, kita tetap jalan terus apapun tantangannya, setuju? Oke, tantangan adalah ya hal biasa dalam hidup ya. Mari saya mau coba
sharing screen saya. Udah bisa lihat? Boleh angkat jempolnya kalau bisa ngelihat. Oke. Dan ini adalah gitu. Ya. Judulnya adalah New Year, New Hope. Are you ready? Saya bilang sebentar lagi, sekarang tanggal 16. Benar nggak? Wow. 2 minggu lagi, brother sister, kita udah bilang bye-bye 2021. Kita memasuki 2022. Kebayang nggak sih? Saya tuh kemarin mikir gini, kayaknya baru kemarin ya kita bilang Januari 2021, yes gitu, COVID berlalu. Benar nggak? 2020 COVID, udahlah 2021 COVID udah selesai gitu. Di awal 2021 kita ngomong gitu. Ya, ternyata sekarang udah di Desember 2021. Dahsyat sekali kan? Kita mesti bilang goodbye 2021, apapun yang terjadi ya sudah terjadi. Dan kita harus menyambut 2022. Oke? Now, sekarang coba kita kilas balik sejenak. 2021 apa yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu, guys semua? Ya. Kebahagiaan apa yang didapat? Ada kesedihan, bisa jadi karena mungkin ada keluarga dekat, ada kenalan yang kemarin kena COVID, terus nggak ada lagi bersama dengan kita, ya kan? Tapi saya juga yakin ada keberhasilan dan kebahagiaan. Maka kita bilang counting the blessings. Counting the blessings 2021. Apapun yang terjadi adalah berkat. Betul nggak? Ya, kita yang hadir di sini merasakan syukur bahwa kita tuh masih dikasih kesempatan napas hari ini. Benar nggak? Bisa ada di forum ini karena ada orang yang nggak ada kesempatan itu di 2021 yang kemarin. So, still apapun yang terjadi, counting the blessing. Ya, baik kebahagiaan, kesedihan, keberhasilan, kegagalan, mungkin ada yang nggak punya kerjaan lagi, gitu ya. Ada keluarga yang pass away. Tapi saya yakin bahwa apapun yang terjadi, that are the blessings that we have di 2021. Nah, sekarang, setelah tinggal 2 minggu, pertanyaannya selanjutnya, apa dream 2022? Coba, tadi kan gitu ya, kita bilang kita mikirin 2021 apa sih yang terjadi selama 12 bulan dalam hidup saya. Terus sekarang 2022 saya mau apa ya? Saya coba memberikan beberapa ide-ide yang biasanya muncul di awal tahun ya atau di menjelang awal tahun ya. 1. Pasti bilang saya mau punya duit lebih banyak. Oke? Ada yang bilang gini, mau jalan-jalan, nah itu saya banget ya. Saya sama suami bilang gini, apapun yang terjadi, tahun depan kita mau jalan-jalan, udah cukup 2 tahun di rumah aja, bener nggak? 2 tahun di rumah aja, takut sama COVID, gitu ya. Kita berharap bahwa tahun depan COVID-nya sudah lebih baik, biarpun, gini kan, di 2021 awal kita bilang udah ada COVID berlalu lah ya. Tiba-tiba di tengah tahun muncullah si Delta. Benar nggak? Wah, kan gila tuh ya awal pertengahan tahun ya Delta ya. Saya sempat kebagian juga, bukan saya, suami saya kebagian. Terus kan sekarang udah gitu setelah vaksin semua jeret, banyak vaksin, akhirnya sempat turun COVID-nya. Sekarang muncul teman yang baru si Omicron. Benar? Benar nggak? Tapi saya bilang gitu, udahlah. Tahun depan hidup kita jangan dikontrol oleh COVID. Saya, itu one of my dream. Saya bilang tahun depan saya mau jalan-jalan ya. Udah ada beberapa plan. Ada juga yang bilang, saya mau beli mobil baru atau saya mau punya mobil saya yang pertama. Oke, itu the dream car itu nomornya nomor saya tuh ya. Ulang tahun saya itu. Itu saya ambil dari my dream board. 1303 Tresia Tristini Bun, amin. Ya, TTB. Ada juga bilang ini, saya mau lebih sehat tahun depan. Saya mau lebih berenergi, mungkin mau lebih langsing, benar nggak? Mungkin mau membiasakan diri hidup sehat dengan olahraga gitu ya.
Itu kan salah satu dream di tahun depan. Oke. Ada juga bilang, saya mau renovasi rumah ya, karena di rumah mulu nih, di rumah terus gitu ya, lihat rumah udah sumpek, udah bosen, rumahnya mau ganti suasana, boleh nggak? Boleh banget, ya kan? Ini semua dream, ya. Ada juga bilang gitu, saya mau menikmati hidup. Oke nggak tuh? Oke banget ya. Ini adalah semua dream-dream yang kita tulis menjelang awal tahun. Ya, saya pun sekarang melakukan ini. Saya dengan suami saya dan anak saya, kita mau ngapain tahun depan, mau ngapain gitu ya. Nah, jadi apa dong artinya? Secara garis besar, semua orang tuh maunya happy tahun depan, bahagia, sehat dan makmur, benar nggak? Semua itu ya menjadi ada freedom lifestyle, menjadi lebih bahagia. Oke, so the dream is very good. Karena itu memberikan energi supaya nanti di Desember 2022 kita bisa bilang, yes, ini gue centangin, ini saya centangin, ini saya centangin. Ya, dream yang saya tulis di awal tahun 2022. Karena apapun bisa jadi nanti muncul ada Omicron, ada popcorn, ada whatever con, ya nggak? Kita nggak tahu tuh ya si kokoh COVID gitu ya, munculin ada adik-adik baru kan, ada brother dan sisternya diajak-ajakin, bisa muncul ada popcorn lah, whatever con, benar ya? No matter what, we still have to have a dream, punya impian, menghidupi impian, benar ya? Nah sekarang, terus, nah ini nih, saya mau kasih yang berikut adalah sesuatu yang menarik, video yang memberikan inspirasi. Tahun depan mau yang kayak apa? Boleh ya saya sharing video saya. Lihatin, tahun depan saya mau yang mana? Bisa nggak? Oke. Di masyarakat ini ada 4 kelompok manusia. Kelompok pertama, banyak uang tetapi tidak punya waktu. Kelompok kedua, mempunyai waktu, tidak mempunyai uang. Kelompok ketiga, tidak mempunyai uang dan tidak mempunyai waktu. Dan kelompok keempat, mempunyai uang dan mempunyai waktu. Ada di kelompok manakah Anda sekarang? 1, 2, 3, atau 4? Jikalau punya pilihan, ingin berada di kelompok manakah Anda? Nah, itu pertanyaannya, brother sister. Jika punya pilihan, tahun depan mau dari kelompok yang mana? Ya, saya mau di kelompok 4. Oke, apapun kelompoknya tahun ini, apapun kelompoknya kita tahun ini, tahun depan saya mau di kelompok 4. Oke. Terus udah punya dream bikin 2022, udah tahu mau kelompok yang mana. Nah, terus saya terpanggil pada saat saya melihat ini. Apa itu kekayaan? Kekayaan adalah definisi kekayaan ya, yang sesungguhnya jumlah hari di mana saya dapat bertahan hidup tanpa harus bekerja secara fisik untuk menghasilkan uang. Bukan cuma saya, tapi orang di rumah saya juga nggak harus kerja, menghasilkan uang terus, ya, dan masih bisa mempertahankan standar gaya hidup saya. Itu namanya the true definition of kekayaan. Oke, nggak usah kerja secara fisik, tapi tetap menghasilkan uang. Nggak cuma saya, tapi siapapun yang di rumah saya. Ini keren banget. Ini adalah kelompok nomor 4 tadi. Punya banyak uang, punya banyak waktu. Oke? Supaya menjadi inspirasi nih tahun depan ya. Oke, terus nah, tapi ada ini nih, brother sister. Si Einstein bilang ini. Einstein bilang gitu ya. Orang gila itu adalah kegilaannya, atau orang gila, dia bilang gitu. Melakukan hal yang sama berulang-ulang bertahun-tahun sama, mengharapkan hasil berbeda. Nah, ini beneran banget. Bener nggak? Kalau mau jadi kelompok nomor 4,
Mau punya dream tadi, mau jalan-jalan, beli rumah baru, beli mobil baru, mau lebih sehat, lakukan hal yang sama seperti tahun kemarin dan kemarin ya, tapi mau mengharapkan hasil berbeda. Dia bilang gitu, lu gila. Saya bilang, aduh dahsyat bener ya, orang pinter bisa ngomongnya gitu ya. Jadi malam ini saya mengajak brother, sister, and guys, ayo deh. Kalau kita mengharapkan hasil berbeda tahun depan yang lebih baik, maka jangan lakukan yang sama seperti tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Benar nggak? Lakukan hal yang berbeda supaya hasilnya berbeda dan nggak dibilang orang gila sama Einstein, ya. Terus, nah, jadi gimana dong supaya dapat uang lebih banyak di 2022? Kayak tadi ya, punya kekayaan yang sesungguhnya, di mana nanti ujung-ujungnya nggak usah kerja secara fisik, tapi tetap menghasilkan uang dan tetap sama standar hidupnya. Oke? Ya. Contoh misalnya, sehari makan 3 kali, tetap 3 kali gitu ya. Tiap hari minum Starbucks, ya tetap minum Starbucks. Kecuali kalau misalnya, saya nggak minum Starbucks karena alasan kesehatan, nah itu beda. Bukan karena gini, saya nggak minum Starbucks karena nggak punya duit, nah itu saya dulu. Saya dulu gitu. Terpaksa nggak minum Starbucks karena duitnya kagak ada. Ya, so saya mau sharing, idenya apa sih yang bisa membuat menghasilkan uang lebih banyak di 2022 tanpa mengganti gaya hidup. Ayo ready? Boleh nggak di kolom chat? Ready nggak nih? Ya? Atau boleh nggak sebelumnya sharing di chat? Dream apa di tahun 2022? Teman-teman ayo di kolom chat. Dream apa sih 2022? Tadi ya salah satu ada kita punya teman yang ada di sini adalah tahun ini happy banget karena apa? Punya baby. Woohoo! Saya tahu ada beberapa orang yang punya baby tahun ini ya, itu blessing, benar ya? Nah, tahun depan pasti dreamnya beda lagi tuh, ya berkatnya beda lagi. Oke, when you are ready, let's see apa yang kita bisa lakukan berbeda tahun depan supaya hasilnya berbeda, ya. Nah, ini adalah salah satu buku dari Robert Kiyosaki namanya The Cash Flow Quadrant. Ya, saya sengaja menampilkan ini karena ini memberi inspirasi kepada saya. Sangat inspirasi. Saya suka sekali gambar ini actually ya. Gambar ini tuh keren gitu ya. Lihat ya, ada 4 kuadran. Sebelah kirinya kita Bapak Ibu itu active income adalah employee, karyawan, dan self-employed. Yang sebelah kanan itu kuadran passive income, business owner dan investor. Kamu lihat nggak gambarnya? Ya, yang employee kan kayak boneka, benar nggak, diputer, baru jalan gitu, kayak ada waktunya bisa habis. Yang self-employed pusing, saya nggak tahu dia mesti mikirin apa, ya, karena pasti utangnya banyak gitu. Yang business owner, bayangin loh, dia ngopi, ya itu kesukaan saya ya, kopinya Starbucks pula ya. Dia ngopi dan dia jalan-jalan, oh dia senang banget, punya waktu banyak. Dan investor itu hujan duit, ya kan? Nah, kelompok yang 4 itu ada di kelompok di sebelah kanan itu, punya banyak waktu, punya banyak uang. Oke, nah, apa yang terjadi tahun ini dan tahun lalu? Ada pandemik, benar nggak? Ya, apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Yang tadinya punya kerjaan, nggak punya kerjaan. Yang tadinya punya usaha, bisa jadi nggak ada usahanya lagi. Oke? Ya, so gimana dong? Artinya apakah yang di kuadran active income yang kena tadi itu ya, kena blessing ya, kena blessingnya adalah pekerjaannya nggak ada, usahanya nggak ada. Bagaimana menghadapi tahun 2022? Karena tahun 2022 harus tetap diisi dengan penuh harapan. New Year, New Hope. Ya kan? Nah, gimana caranya tetap punya New Hope di tahun 2022? Oke. Saatnya untuk mulai pindah kuadran ke kuadran business owner yang menghasilkan passive income dan kebebasan. Ya, nih. Ayo pindah gitu. Terus kalau sekarang saya masih punya kerjaan, saya masih punya usaha, good nggak? Good. Berterima kasih lah, gitu. Terima kasih Tuhan, gitu. But why not punya income ketiga, income keempat,
ya kan? Karena apa tadi si Einstein bilang, kalau lakukan hal yang sama terus, tapi mau punya hasil berbeda, ya namanya kamu gila. Jadi kalau mau punya duit lebih banyak, punya kebebasan, punya passive income, ya mesti lakukan hal yang berbeda. That's the idea, brother sister, ya. Jadi model bisnis apa yang menuju passive income dan kebebasan? Yang kayak gini tuh ya gambarnya ya. Kerjaannya gampang, stabil, ada waktu luang banyak, nggak punya utang, lihat tuh, nggak punya utang, malah uangnya pada kayak kehujanan gitu ya. So, menurut Robert Kiyosaki di bukunya The Cash Flow Quadrant, kalau mau punya passive income, maka ada 3 option, 3 pilihan. Oke? Bangun bisnis konvensional yang punya karyawan di atas 500. Nah, itu kata kunci. Kalau cuma punya usaha, cuma saya sama istri saya, itu masuk nggak? Kagak, ya. Cuma punya usaha, saya dan karyawan saya 5 orang, masuk nggak? Enggak. Karena Robert bilang ada karyawan di atas 500 dan ada sistemnya. Sistem kerja, ya. Kedua adalah franchise. Maksudnya bukan beli franchise, brother sister. Punya franchise yang dijual. Banyak orang salah bilang, oh saya beli franchise. Kalau beli franchise bisa jadi enggak juga gitu ya, punya franchise-nya. Nah yang ketiga adalah network marketing. Ini adalah sesuatu yang berbeda, yang bisa dilakukan, yang menghasilkan hasil berbeda. That's the idea. Okay, that's the option. Terus setelah itu ini, saya kan ada 3 tuh. Punya usaha sendiri yang besar, saya punya franchise, atau saya network marketing. Sekarang mau dengar nggak apa kata orang-orang super kaya di dunia tentang network marketing yang bisa menghasilkan passive income? Saya ada banyak sekali yang ngomong, tapi saya bawa 2 ya. 1, Robert-nya sendiri bilang gitu. Orang-orang terkaya di dunia mencari dan membangun jaringan. Orang-orang yang lain, maksudnya yang bukan kaya, mencari pekerjaan. Nah, jadi kalau mau jadi orang kaya, tetap mau gini, kalau tetap melakukan hal yang sama dengan pekerjaan kita, yang nggak jadi kaya, benar nggak? Orang kaya itu mencari dan membangun jaringan, lakukan hal yang berbeda untuk hasil berbeda. Remember, always that, remember itu ya. Nah, terus si Bill Gates, jika saya diberi kesempatan untuk mulai dari awal lagi, saya akan milih network marketing. Wow, ya, 2 orang super kaya dan mereka sangat open mind dengan network marketing. Kenapa? Karena mereka udah punya mindset business owner. Oke, business owner itu jalan dengan mindset bisnis. Business owner itu nggak bisa jalan dengan mindset karyawan, kagak bisa. Oke, ya. Nanti saya cerita lebih lanjut ya. Terus bisnis apa dong yang di era sekarang, benar ya? Coba sekarang semua dirumahin, ketemunya cuma lewat Zoom kayak gini kita sekarang ya. Yang dahsyat adalah di mana-mana orang pakai Peduli Lindungi, benar nggak? Saya bilang aplikasi nomor 1 di Indonesia sekarang adalah apa? Peduli Lindungi. Dan mungkin Tokopedia, Shopee ya, nomor 1 tuh. Karena semua belanjanya online, mau masuk kemana-mana, mesti tunjukin Peduli Lindungi, ya kan? Nah, itu kan eranya sekarang begitu, era digital. So, bisnis apa dong yang di era sekarang? Ini dia bisnisnya ya. Harus e-commerce. Dan modalnya terjangkau. Karena ya bisa jadi tadi kan ada kuadran E dan kuadran S, karyawan dan pengusaha kecil yang nggak punya modal kalau suruh pindah jadi bikin bisnis. Dan jangan kerja sendirian ya. Jangan usaha, mesti kolaborasi. Harus kolaborasi. Marketnya global, potensi besar, resikonya kecil, segmennya luas, gampang duplikasi, dan jangan lupa harus jadi uangin, benar nggak? Soalnya gini, kerja tapi nggak, saya punya usaha tapi bentuknya hasilnya bukan duit ya. Hasilnya apa kalau gitu? Kan kita punya duit, benar nggak? Oke? Terus residual income bisa diwarisin. Mau ada COVID, amit-amit ya. Mau ada COVID kedua, ketiga, keempat nanti aman aja. Karena ini ada residual income dan bisa diwarisin. Dan ada support system. Ini yang penting ya, yang terakhir ini yang nomor 12. Yang brother sister,
apa sih yang membuat saya tergerak? Sebenarnya adalah yang 3 di bawah ini. 3 di bawah ini buat saya adalah yang menggerakkan saya. Karena one day, background saya tadi kan, saya background dulu pekerja, one day saya pensiun, saya udah pensiun ternyata ya. Saya udah pensiun, tapi saya tetap mau dapat income. Benar nggak? Dan saya mau warisin ke anak saya, karena saya mau anak saya, mereka boleh lakukan kerjaan apapun yang mereka suka, tapi tetap keuangannya oke. So, dan ada support system. So, actually for me, ini 3 ini yang membuat saya melakukan hal berbeda. Sehingga dapat hasil yang berbeda. Saya nggak tahu brother sister apa yang menggerakkan, tapi buat saya 3 ini fantastik. Selamanya akan terus menjadi motivasi saya untuk menggerakkan saya, ya. Nah, kayak tadi kan mesti kolaborasi. Jadi siapa dong kolaborasinya? Kalau franchise kan bisa jadi sama McDonald ya, sama Starbucks, benar nggak? Atau kalau restoran mungkin sama Bakmi Gajah Mada misalnya. Ya. Nah, kalau kita sama siapa? Sama Beach World kolaborasinya. Kenapa? Karena mereka sungguh global dan lihat ya tagline-nya adalah happy, healthy, dan harmony. Oke? Dan ini bergerak di industri yang sedang ngetren yaitu health dan wellness dan seluruh dunia. Ada di 30 lebih negara. Ya. Apa produknya? Nah ini, brother sister, produknya adalah aduh keren banget deh produknya saya gitu. Saya bilang terima kasih Tuhan, saya dikasih partner yang mikirin produk-produk yang cocok dan kita perluin di masa sekarang dan masa depan. Ada ISO. Nanti tanya sama yang mengundang ya. Produk-produk fantastik. Kita baru selesai aja ada ISO challenge. Hari ini, kemarin terakhir ya. Gitu. Dapat duit. Angel Moon, pembalut wanita, Alpha Meta, Alpha Spin, JMS3, dan Vitomax. Dan baru aja launching Vika. Oke, ini toolsnya nih, ini era digitalnya. Ya, lihat ada gambar saya, ada QR code-nya saya. Brother sister yang belum ngerti apa itu Vika, tanya sama yang undang bilang saya mau Vika. Ini adalah tokonya kita, toko digital. Nggak perlu buka toko, ya pakai ini aja. Ini keren abis ya. Oke, nah terus duitnya berapa? Ini duitnya. Ini yang bisa merubah tahun 2022 menjadi jauh lebih baik, jauh lebih baik. Oke, passive income-nya dari seminggu $500 sampai $800.000 US dollar. Misalnya gini, $500 itu seminggu kurang lebih 7 juta. Oke nggak? Ada yang bilang oke banget, karena sebulan berarti kurang lebih 28 juta, bener ya? Tapi nggak cukup, Bu. Gaji saya udah puluhan juta, nggak cukup. Ya udah, kamu maunya berapa? 100.000 US dollar? Monggo, go ahead. Dan ini, brother sister, bonusnya ada 9, ada yang mingguan, jadi tiap minggu pasti ada duit. Ada yang bulanan, ada 3 bulanan, ada tahunan, dan ada jalan-jalan. Ya. Pokoknya kalau mau merubah tahun 2022, ini kesempatannya. Kemudian, terus kan gitu ya, saya bilang ada support system. Kenapa sih harus punya support system? Ini, brother sister, karena asli nggak semua orang punya pengalaman dan bisa lakukan bisnis. Percaya sama saya contohnya, saya kagak bisa karena keluarga saya, papa mama saya itu pekerja. Saya juga pekerja. Jadi kalau suruh bangun bisnis yang masalah passive income nggak ngerti. Makanya gimana bisa gede? Itu makanya butuh support system. Bisa duplikasi, menghindari kesalahan. Nih yang poin nomor 3, sangat membantu untuk yang baru belajar membangun bisnis. Makanya kenapa Pak Robert Kiyosaki dan Pak Bill Gates bilang gitu, network marketing. Why? Karena bisa membantu yang ada support system, karena membantu belajar. Plus nomor 4, ini yang penting, yang saya suka setengah. Apa tuh? Nggak boleh ngomong setengah, nggak usah ngomong setengah sebesar-besar hidup ya, membantu pertumbuhan diri. Jadi gede. Oke? Next-nya, namanya adalah FFG.
Jadi apa sih itu FFG? Apa sih? Apa tuh support system? Ini loh brother sister, membangun menjadi entrepreneur yang pelan-pelan di-upgrade mindset-nya, mentalnya, karakter, attitude, values, leadership, people skill, business skill. Ini fungsinya support system. Karena yang aspek-aspek ini aspek seorang business owner yang kita harus punya kalau mau punya bisnis. Karena kalau karyawan nggak perlu diginian juga kagak apa-apa, tetap digaji. Iya kan? Tapi sampai kapan gitu? Dan believe me, tahun depan nggak bakal ada naik gaji. Nggak bakalan aja. Karena 2021 itu perusahaan banyak struggling, nggak punya uang buat nambahin gaji. Jadi kita mesti masing-masing mesti berjuang untuk kesejahteraannya masing-masing pakai ini. Jadi FFG adalah memberikan pendidikan. Oke? Sekarang, apa sih itu pendidikan? Saya kan udah tua lah, saya nggak mau belajar. Atau saya udah lulus kuliah, saya udah nggak mau belajar. Banyak loh ya, anak-anak yang udah lulus kuliah, saya udah mau belajar. Cukup ya. Nah, tapi itu pendidikan sekolah kan? Pendidikan yang sebenarnya itu apa? What is education? What is education? Apa itu pendidikan? Nah, saya mau sharing ya, kata orang pinter dunia nih ya. Si Bapak Einstein, pinter banget kan? Dia bilang gitu, pendidikan bukanlah tentang pembelajaran fakta, tetapi pelatihan pikiran untuk berpikir. Nah, itu kerennya. Di FFG, kita dilatih, kita diajarin untuk membuat pikiran ini berpikir. Selama ini mungkin nggak tahu apa yang dipikirin gitu. This is a true education yang nggak didapat di bangku sekolahan. Yang bahkan orang sudah berumur berapapun tetap harus belajar. Karena ini kemampuan otak sangat luar biasa. Itu yang dipelajari di FFG. Itu yang saya suka, setengah mati, setengah hidup. Ya, oke, now, jadi tadi kan tahu FFG, terus FFG itu siapa yang bangun? Siapa yang bangun FFG? Ini saya sharing ya. Yuk. Beliau terkenal sebagai global speaker dan inspirator. Menulis buku Value Your Life, tokoh utama dari film terbang Menembus Langit, founder of FFG, Freedom Faith Net Global, dan founder of Value Your Life, a life-changing bootcamp. Beliau adalah Bapak Onggi Hianata. Beliau mendapatkan pengakuan bukan hanya di Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Rekognisi Pak Onggi dimulai dari Indonesia dan beredar ke negara-negara di Asia dan Eropa, dan juga ke Afrika hingga ke Amerika. Inspirasi. Luar biasa ya. Nah, ini adalah event-eventnya FFG pada saat dulu sebelum COVID. Penuh. Ya, lihat dari mana aja ada FFG itu pasti trainingnya luar biasa. Karena tadi merubah pendidikan. Boleh di-mute Bapak-bapak ya. Di-mute dulu ya. Nanti boleh kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat atau nanti di akhir ya. Nah, ini adalah sesi di mana FFG mengadakan trainingnya. Kenapa? Karena semua orang mau berubah hidup. Menariknya adalah karena COVID nggak bisa offline, ya, semua orang pada lockdown gitu. Saya sangat admire itu apa ya? Mengagumi FFG. Karena tahun ini di tengah-tengah COVID, bayangin Februari 2021 masih COVID kan, bener ya? FFG, Pak Onggi Hianata, itu mengadakan acara training virtual online seluruh dunia. Dengan pembicara sebanyak ini, 14 orang dari banyak negara. Keren banget ya? Jadi sekarang tuh benar-benar era digital. Nah sekarang, mau lihat nggak bedanya FFG dulu saat training masih offline, nyawa gedung, nyawa ruangan, ballroom. Sekarang dengan modelnya online, seperti apa sih? Saya bilang saya angkat topi,
dengan FFG dan Pak Onggi Hanata dan para leader-leader FFG ya. Yuk, nih lihat nih. Yuk. Welcome to Global Dynamic and Appreciation Night Virtual. I'm so incredibly happy to be here, and I hope you are too. And I'm here not alone. I'm live from Jakarta, Indonesia, and I'm connecting with Casey. Hi, Casey. How are you doing? Hi, Amelia. I'm so excited to be here today. Hi, everyone. Greetings, especially to everyone. Welcome to this much awaited, much talked about Dynamic and Appreciation Night organized by Freedom Faith Net Global. Let us welcome our one and only and our beloved Mr. Onggi Hanata. Thank you so much. Okay. This program we designed for who want to move to the next level in his life. Oke ya. Selain itu juga ada banyak kegiatan FFG yang contribution ya. Ini pada saat offline kemarin blood donation, mecahin 5 rekor dunia, ini luar biasa ya. Hopefully kita akan mecahin lebih banyak rekor nantinya. Nah, jadi saya bilang gitu. Ini adalah slide penutupannya saya nih. Menjadi wira swasta, menjadi entrepreneur adalah menjadi beberapa tahun dalam hidup kita yang kebanyakan orang lain nggak mau lakukan. Males susah takut capek gitu ya. Tapi nanti akhirnya Anda dapat menghabiskan sisa hidup Anda yang kebanyakan orang lain nggak bisa mendapatkannya. Ujung-ujungnya adalah semua orang harus bayar harga, brother sister. Bayar harga sekarang atau bayar harga nanti. Sekarang bersusah-susah dahulu, gitu ya, berakit-rakit ke tepian. Sekarang susah-susah bangun usaha, nantinya bisa dapat kebebasan dan passive income. Tapi sekarang nggak mau usaha, besoknya ya setelah tua, saya nggak tahu apa yang terjadi. Jadi ujungnya bayar harga sekarang atau bayar harga nanti. Ya, entrepreneurship ujung-ujungnya adalah hasilnya kebebasan dan meraih impian. Itu adalah ide untuk New Hope di 2022. Oke, itu adalah sharing saya. Terima kasih atas kesempatannya sudah mendengarkan sharing saya. Sekarang saya mau undang bintang tamu kita ya. Bintang tamu yang hari ini saya berterima kasih mereka bersedia untuk sharingkan. Yang pertama adalah seorang Bapak ganteng. Nah, ya, Pak Martin Jaya Prawira, seorang top eksekutif, sekarang menjadi seorang entrepreneur. Boleh Pak Martin, welcome Pak Martin. Ya, selamat datang Bu Tris, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kenalkan nama saya Martinus, saya dari Jakarta. Pak Martin boleh cerita dulu nggak, background-nya apa sebelumnya? Sebelum saya menjadi entrepreneur,
artinya bisnis di kuadran business owner itu saya adalah dulunya karyawan swasta. Begitu. Jabatan Bapak apa? Posisi Bapak apa terakhir? Terakhir itu jadi direktur. Itu pun saya capai dalam waktu 25 tahun. Wow, direktur ya 25 tahun. Tapi oke banget Pak, karena ada orang yang kerja lebih dari 25 tahun nggak jadi direktur. Sorry ya brother sister ya, tapi itu kenyataannya, gitu kan? Ya. Jadi Bapak pasti keren banget nih. Nah sekarang setelah menjadi direktur, apa yang membuat Bapak memutuskan saya mau jadi entrepreneur? Kenapa Pak Martin? Ya, ini sekilas saja Bu. Sebelumnya background orang tua saya itu juga dulunya almarhum ini, Bapak, itu adalah sebagai usaha sendiri. Yaitu, nah kemudian kakak-kakak saya juga sebagai usaha sendiri. Nah, saya juga punya 2 anak laki-laki, yang pertama usaha sendiri, yang kedua kerja. Nah, berdasarkan pengalaman orang tua saya dan saya sendiri, itu saya sekarang ini kan ada di sisi kuadran E dan S, ya backgroundnya. Nah ini di mana memang dapat uangnya, tapi nggak ada waktunya. Dan cuti saya pun dalam perusahaan itu 12 hari dalam setahun. Dan itu pun saya kalau bisa ambil, itu pun dicicil sehari 2 hari dalam sebulan. Nggak bisa sekaligus, karena pekerjaan yang banyak. Gitu. Kadang-kadang suka-suka malam-malam diteleponin sama bos, suruh datang atau suruh ini meeting. Gitu ya Pak. Iya. Oke, jadi karena Bapak melihat bahwa kalau di employee ya begitu, ujung-ujungnya pasti pensiun ya Pak, biarpun direktur. Ya. Biarpun gajinya pasti ya, saya yakin gaji Pak Martin banyak banget lah direktur itu ya. Terus gimana caranya? Akhirnya Bapak boleh cerita nggak? Terus Bapak memutuskan belajar untuk jadi entrepreneur dan bergabung di FFG, ya. Bapak dapat apa aja sih selama bergabung di FFG? Boleh tahu nggak? Nih ya, nggak usah sebutin angkanya. Tapi kita pengen tahu dapat duitnya berapa banyak sih Pak? Gitu. Terus selain dapat duit, dapatnya apa lagi sih? Ya lumayan Bu. Jadi begini Bu, sebagai karyawan memang saya nggak mau masa pensiun saya itu dihabiskan dengan bekerja. Nah, saya juga nggak mau generasi saya juga bekerja di sisi kuadran kiri. Nah, saya mau pindah sekarang ke sebelah kanan. Nah, beruntungnya di sini kita ada FFG. Nah, FFG inilah membimbing untuk membangun saya. Dan memang saya terus terang, itu saya baca dari buku Robert Kiyosaki tadi, bahwa untuk mau ke sisi kanan kuadran itu kita harus yang paling tepat dan juga paling sanggup saya itu adalah di bisnis pemasaran jaringan. Nah, disinilah saya juga baca buku-buku Robert Kiyosaki dan juga diajar sama leader-leader. Nah, untuk masa ke depan saya dan generasi saya maunya itu ya supaya saya bisa bebas waktunya. Karena selama ini kerja terus gitu. Ya itu dia. Kalau kita lihat yang lain tuh pada senang semuanya. Nah di sini di FFG ini yang saya dapat itu tadi bisa membangun impian besar saya yang bisa terwujud. Kemudian juga banyak bikin suatu visi misi dan punya tujuan dan untuk mencapai tujuan saya. Kemudian kepemimpinan di sini itu semua saya benar-benar dapat langsung dari FFG. Karena sebelumnya saya pun dapat, tapi itu pun hanya luarnya saja. Kalau di FFG saya dapat benar luar dan dalamnya. Nah, gitu. Pak, tanya sekarang. Bapak kan mulainya jadi entrepreneur di usia sudah jadi direktur dan pasti sudah senior lah ya. Saya nggak nanya umur nih Pak. Ya. Pertanyaan saya, apakah untuk menjadi seorang entrepreneur mulainya harus di usia seperti Bapak yang udah senior atau gimana sebaiknya? Ya sebaiknya sih dari muda supaya benar-benar kita bisa banyak bebas waktunya selain uangnya juga ya. Dan juga kita juga berasa di FFG ini semuanya membangun diri kita sehingga kita juga diajarin tentang kesehatan, bagaimana melayani, bagaimana penuh semangat gitu loh.
Nah, kalau di kantor yang dulu itu saya mah tidak ada, adanya hanya kerja gitu. Oke, oke. Ya. Thank you untuk sharingnya Pak Martin. Tetap sehat. Ya. Pertanyaan terakhir nih. Jadi dengan setelah menjadi entrepreneur dan belajar di FFG, Pak Martin ready nggak dengan 2022? Ya, siap saya Bu. Ya, itu. Udah punya impian 2022 ya Pak? Ya. Mantap deh. Thank you Pak Martin untuk sharingnya. Berhubung waktu, saya harus beralih kepada narasumber kedua. Ini seorang ibu yang cantik dan pinter, ya, dan sukses. Oke, nanti kita ngobrol bersama ya. Saya mengundang Ibu Mary Muljadi. Silakan. Selamat malam Bu Mary. Selamat malam Bu Tris. Malam. Sehat ya Bu? Baik Bu. Sehat. Selamat malam juga teman-teman semua di webinar Smart Idea ini. Kamu ada di mana sekarang, Mer? Saya di Singapura, Bu. Saya tinggal di Singapura. Jadi dari dulu saya memang bolak-balik Batam, Singapura. Dan kebetulan pandemik, jadi saya terdampar di Singapura, Bu. Udah berapa tahun jadi di Singapura nih terdampar? 2 tahun. Hampir 2 tahun saya belum kembali ke Indonesia. Keren. Boleh sharing ya, Mer? Backgroundnya, aku ngomongnya Mary, brother sister. Ini Mary ini adalah sister di FFG. Jadi saya manggilnya Mary aja nggak apa-apa ya? Oke Bu. Panggil Bu Mary nggak biasa nih mulutnya. Mer, boleh sharing nggak? Background kamu tuh apa? Kalau soal background itu saya pengusaha Bu Tris. Jadi kebetulan kan papi saya kan menjalankan bisnis, memulai bisnis property developer di Kota Batam. Jadi setelah saya tamat kuliah itu saya memutuskan untuk bekerja dengan orang tua saya. Jadi selama hampir 20 tahun juga saya sebagai bekerja, tapi saat papi saya pensiun, saya sama adik saya meneruskan bisnis papi saya sampai dengan saat ini. Nah, kan gini ya, brother sister. Lihat ya, tadi Pak Martin menjadi direktur karena dari bawah pastinya. Kalau Bu Mary langsung jadi direktur sejak lahir. Lulus, ya benar ya, Mer? Lulus kuliah jadi direktur gitu ya, karena ada usaha orang tua, yang orang tua juga self-employed. Ya. Benar? Nah, sekarang dengan background berbeda, di mana istilah gitu, apa namanya ya? Jadi princess lah gitu ya, karena kan gitu, langsung dapat warisan, tanpa perlu ngapa-ngapain, tanpa perlu kerja, tiba-tiba jadi tralala, jadi direktur, ya nggak Mer? Ya. Oke. Sekarang, kenapa akhirnya memutuskan benar-benar mau jadi entrepreneur? Ya, jadi sebenarnya pada saat saya dikenalkan oleh untuk masuk ke bisnis ini, sebenarnya kalau misalnya dikenalkan dengan mau nggak jalankan MLM, terus saya pasti bilang no, itu bukan banget ya, bukan saya banget, bukan gua banget gitu kan. Tapi karena saya dikenalkan itu melalui produk. Jadi pada saat dikenalkan melalui produk ini Avaspin. Jadi saya memakai produknya dan hasilnya bagus, terus terdorong untuk sharing. Kan biasanya gitu Bu, kalau misalnya kita dapat produk yang bagus kan kita cenderung mau sharing kan, karena saya sharing ke teman-teman, ke keluarga, ke saudara-saudara. Nah, amazingnya itu uangnya itu setiap minggu masuk ke rekening saya. Jadi sama suami saya bilang, ini ada uangnya ya, ini ada uangnya. Akhirnya walaupun kita menjalankan bisnis, tapi kalau mendapatkan uang kan heboh juga kan, karena kita mau cari tahu gitu sebenarnya uangnya bisa dapat berapa kalau menjalankan bisnis ini. Nah, setelah kita ikut dengar juga seminar-seminar waktu itu masih offline, jadi setelah dengar, itu benar-benar bisa besar sekali. Dan pada saat kalau besar sekali, berarti itu kan sebenarnya bisnis. Karena kami berdua memutuskan untuk serius menjalankan bisnis MLM itu. Nah, kalau menjalankan bisnis MLM kan berarti harus punya planning dan lain-lain. Akhirnya kami memutuskan untuk mencari lebih banyak lagi. Jadi sekedar sharing-sharing, akhirnya kami memutuskan untuk mencari lebih banyak lagi orang yang bisa kami kenalkan kan, supaya mendapatkan income-nya juga gitu. Nah, pada saat saya sharing-sharing sampai ke rekan-rekan teman-teman yang makin jauh, akhirnya saya sampai teman rekan-rekan partner bisnis gitu. Sampai saya ditanyain gini, Mer, kamu kok jalanin MLM sih? Emang udah bangkrut ya? Saya kaget, bingung juga Bu. Hah? Apa benar saya jalankan MLM? Kenapa saya jalankan MLM? Nah, itulah yang saya bilang, kalau nggak kenal,
hanya tahu kenapa jalankan MLM aja itu pasti bingung dan agak malu. Tapi karena saya ada di FFG, Bu, saya melalui training di FFG sehingga buka mindset saya gitu bahwa sebenarnya ini bukan MLM-nya. Kalau jadi sales MLM, dan saya nggak mau pengusaha kok jadi sales MLM gitu kan. Tapi ini adalah bisnis, jadi bisnisnya yang saya lihat gitu, Bu. Ya, jadi artinya orang kaya pun tetap aja kalau dikasih duit mau ya, Mer? Betul, Bu, karena justru karena udah cenderung di bisnis, maka melihatnya itu benar-benar sebuah bisnis. Kalau misalnya bisnis itu kan berarti punya sistem ya, benar-benar punya sistem. Dan kalau misalnya bisnis konvensional, Bu, contoh sekarang kan saya jalankan bisnis konvensional. Nah, malah sering sekarang saya bicarakan ke teman-teman atau ke orang-orang gitu, saya bilang ini justru di FFG, justru di bisnis MLM saya belajar banyak. Saya malah dengan bangga gitu, saya belajarnya di MLM, makanya bisnis konvensional saya bisa sukses, saya bilang gitu. Dan itu adalah benar-benar terbukti, bukan asal ngomong, karena banyak belajar di FFG itu belajar ilmu-ilmu yang memang tidak didapatkan di konvensional. Jadi langsung turun gunung ceritanya kan, belajar tentang mindset, belajar tentang mental, dan jadi belajarnya itu bahkan high management. Sampai kan sekarang ditanyain kok sibuk sekali, waktunya habis untuk bisnis konvensional, terus kok masih sempat menjalankan bisnis yang lain lagi gitu. Saya bilang justru time management yang dibetulkan itulah yang mempunyai waktu. Kalau enggak kan dulu kan pasti bilangnya, wah saya sibuk sekali. Bahkan teman-teman di sini saya yakin sekali ya, pasti bilang, oh saya sibuk sekali, walaupun ibu rumah tangga, teman saya satu ibu rumah tangga juga ditanyain, wah saya sibuk sekali. Nah semua orang bicaranya sibuk sekali. Padahal kan kalau kita memulai time management dengan baik, itu sibuknya itu pasti bisa tersolusikan gitu. Mer, balik lagi ya, ngomong soal duit dulu deh. Karena penting banget, apalagi tahun 2022 gitu. Iya. Kan tadi Mary bilang, saya kebayang lah ya, kamu pasti kaya sekali, udah nyaman hidupnya gitu ya. Nggak ngapa-ngapain pun duit dikasih, istilah gitu ya. Nah, terus kan saya tahu nih bahwa awal-awal kan dari tadi saya ngomongin Bu ke teman-teman, ke saudara-saudara, sehingga tiap minggu duitnya datang. Boleh cerita nggak? Selain duit dapat apa lagi tuh? Saya dengar bahwa di awal-awal pertama kali dalam 3 bulan pertama aja udah dapat fantastik gitu ya, trip keluarga ya. Boleh cerita nggak, Mer? Iya, Bu. Sebenarnya kan waktu saya kenalin ke teman-teman itu kan saya memakai kalung Alpha Spin seperti yang saya pakai sekarang ini. Nah, pada saat saya pakai kan banyak yang tanya juga, ini apa sih? Kayaknya menarik gitu kan. Jadi waktu saya jelasin ini sebenarnya bagus loh, kalau saya pakai ini saya jadi lebih sehat begini. Dan pada saat itu saya kenalin gitu kan uangnya masuk terus setiap minggu. Nah, yang amazing lagi pada saat saya kan kebetulan 3 bulan pertama itu kan pas lagi perusahaan ada insentif trip. Jadi waktu saya kenalkan begitu aja, ternyata saya mendapatkan tiket untuk ke Dubai, Bu Tris. Tiket untuk ke Dubai, ya pada tahun 2016 pada saat saya pertama kali masuk 3 bulan pertama kan. Jadi saya bilang, wow, itu bisa jalan-jalan nih ke Dubai gitu. Dan sekeluarga deh kalau nggak salah dapatnya ya, nggak cuma jadi dapatnya 5 tiket. Jadi saya ajak suami saya, 2 anak saya sama mertua saya. Jadi bisa jalan-jalan berlima bersama perusahaan, bersama teman-teman yang lain juga dari FFG itu sampai dengan ke Dubai. Nah itu tahun 2016, 2017 saya jalan-jalan lagi bersama perusahaan itu ke Australia, ke Sydney. 2018 itu ke Barcelona. Terus dapat lagi ke Egypt 2019. Nah 2020 harusnya pergi ke Okinawa, tapi karena COVID kan masih pending. Jadi itu setiap tahun pasti dapat lah itu. Jadi buat yang punya dream mau jalan-jalan, ini cocok banget ya, Mer? Yes, benar. Oke, sekarang ya ngomong balik ke bisnis. Apa bedanya bisnis konvensional kamu dengan bisnis yang kamu jalanin sekarang? Walaupun bisa bandingin nggak? Walaupun sama-sama bisnis ya, Bu. Walaupun sama-sama bisnis, saya melihat bahwa bisnis konvensional itu kan kalau kita tadi kan Bu Tri sudah menjelaskan ya, kalau bisnis konvensional yang menjadi bisnis owner itu kan kalau sudah mempunyai sistem dan karyawan yang 500 orang bekerja untuk kita, bahwa kita baru menjadi bisnis owner. Tapi kalau di bisnis konvensional itu sebenarnya struggling, berjuang gitu loh, karena apalagi perusahaan kami adalah padat modal.
Jadi pada saat ingin mengembangkan ekspansi bisnis, itu yang proyek baru gitu, yang terpikir adalah berapa modal yang harus saya siapkan lagi untuk bisa ekspansi ke bisnis proyek baru. Nah, untuk di bisnis MLM ini, bisnis network marketing ini, pada saat ingin mengembangkan ekspansi aja, itu mudah sekali. Jadi saya suka banget. Jadi dengan cara browsing kontak aja, kontak handphone. Misalnya saya mau ekspansi ke kota Medan. Jadi saya browsing kontak handphone saya, siapa yang ada di kota Medan, saya menghubungi dan mencari partner gitu. Mau nggak menjadi partner bisnis saya untuk mengembangkan bisnis network ini, dan dengan menjelaskan dan memberi value dan lain-lain itu semua bisa terjadi. Padahal kalau dengan bisnis konvensional, memikirkan mau mengembangkan ke Medan aja tuh udah nggak panjang kali lebar, pikir pun belum tentu bisa terrealisasi, karena kita harus pindahkan modalnya, pindahkan staffnya dan lain-lain, dan belum lagi waktunya untuk membangun dan menyesuaikan dengan kondisi di kota-kota yang berbeda. Apalagi kalau sampai ke luar negeri. Sedangkan di bisnis ini memungkinkan sekali, Bu. Jadi pada saat kita mau ekspansi ke luar negeri, mungkin caranya sama lagi ya, harus browsing lagi kontak-kontak yang ada di luar negeri, ataupun bisa sekarang kan karena udah online sedemikian canggih kan, kita bisa melakukan sosial media ataupun tiba-tiba terconnecting dengan orang-orang di luar negeri tersebut gitu. Keren. Mer, pertanyaan terakhir. Dua deh. Satu yang terakhir nih ya. Kan Mary sekarang ini sudah punya 2 bisnis lah ya, satu bisnis usaha keluarga, satu bisnis entrepreneur yang benar-benar passive income gitu ya. Pertanyaan saya, menurut kamu Mer, kapankah saat yang tepat untuk, atau di usia berapa sih sebenarnya orang itu udah mulai mesti belajar punya mindset bisnis, bangun bisnis? Semudah mungkin kali ya Bu ya. Jadi sebenarnya kan bisnis konvensional itu mungkin kalau kita mau memulai bisnis konvensional itu kadang-kadang kan harus mengumpulkan dulu modalnya, mengumpulkan dulu pengalamannya, ilmunya, baru bisa membuka bisnis. Sedangkan di bisnis MLM ini, bisnis network marketing, itu kapan saja bisa membuka bisnisnya. Pengalaman dibutuhkan tentunya tidak perlu, tapi pada saat kita masuk ke dalam bisnis itu justru belajarnya dalam hidup, belajarnya dalam menjalankannya gitu. Jadi menurut saya untuk yang ibu-ibu rumah tangga, untuk yang tamat kuliah, untuk yang masih milenial, itu saatnya sekali Bu untuk memulai bisnis network marketing ini. Karena pada saat kita terjun langsung ke bisnis ini, di saat itulah kita belajar mindsetnya, mentalnya. Menurut saya itu jauh lebih berguna karena itu adalah pengalaman hidup ya, belajar life experience, life training lah, ilmu kehidupan Bu. Thank you, Mer. Pertanyaan terakhir. So, are you ready for 2022 with all the dreams and the hope? Yes, benar Bu. Ready untuk tahun 2022 karena udah di penghujung tahun. Menurut saya itu bisnis konvensional mungkin ada setting goal tapi nggak segitu banyak. Tapi kalau di sini pribadi sudah setting goals, bisnisnya juga setting goals dan siap untuk thriving di tahun 2022. Yes Bu. Yeah, thank you. Thank you. So, brothers, sisters, guys, udah dengar ya dari 2 orang yang berpengalaman dengan punya background berbeda, betapa mereka mengalami perubahan pada saat masuk ke dunia entrepreneur yang sesungguhnya dengan support system FFG. Oke, dan tadi dengar kan, kalau bisa sih semudah mungkin ya. Saya bilang gitu, aduh, kalau saya tahu FFG dari umur 20, what a wonderful world. Ya, so brother, sister, guys, Bapak Ibu, saya bilang yes, 2022 adalah the new beginning for everybody di usia berapapun, background apapun, ya, believe in the dream and make 2022 jadi sesuatu yang jauh lebih baik. Amin. Oke, itu sharing saya. Terima kasih sudah bersama dengan saya 1 jam terakhir. Saya kembalikan kepada MC yang cantik,
Ibu Lian. Thank you. Oke, Lian. thank you Ibu Teresia Tristini atas materi-materi yang sangat luar biasa. Dan untuk Bapak Martinus terima kasih, Ibu Mary terima kasih untuk testimonialnya. Khususnya saya nih Bu, saya terinspirasi banget dan akan mengikuti jejak selanjutnya. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi saya tanya, are you ready untuk membangun network jaringan dan menyambut tahun 2022? Nah, Yes, Bapak ready. Ibu, oke, ready ya. Nah, Bapak Ibu, tadi di awal acara saya juga mau janji sama Bapak Ibu untuk memberikan informasi yang sangat menarik. Apa dia? Nah, oke, kita saksikan ya bersama-sama. Nah, ini Bapak Ibu, ada informasi promosi dari iShow Solution yang memberikan kita promo luar biasa. Dan ini promonya itu sampai 31 Desember. Dan hanya untuk cabang Indonesia saja. Wah, beruntung sekali Indonesia ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa membeli paket 14 hari yang berada dalamnya itu 2 kotak isomil plus 2 kotak isojus. Bapak Ibu gratis mendapatkan 1 kotak tambahan isojus. Nah, jika Bapak Ibu membeli paket 28 hari yang di dalamnya ada 4 kotak isomil plus kotak jus, itu mendapatkan gratis 2 kotak tambahan isojus. Nah, begitu juga paket 56 hari, itu ada 8 kotak isomil plus kotak isojus, itu gratisnya Ibu Bapak Ibu membawa pulang 2 kotak isojus plus 1 kotak isomil yang senilai Rp1.460.000. Wow, luar biasa. Nah, ini juga ada promosi dari Vitomax. Nah, catat sekali lagi ya Bapak Ibu, itu juga tanggal promosinya sampai akhir Desember ini, tanggal 31. Dan stoknya terbatas. Jika masih ada ya Bapak Ibu. Oke, nah ini juga ada promosi dari JMS3, akhir bulan ini juga periodenya dan hanya untuk Indonesia. Bapak Ibu, bagi yang belum mempunyai single matras di rumah, segera beli karena akan mendapatkan gratis juga. Bapak Ibu bisa bawa pulang selimut size single dan selimut size double. Ya Bapak Ibu, jika sudah ada matrasnya, ingin tambah selimutnya, bisa Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa beli single selimutnya, mendapatkan free isojus 1 kotak dan 1 kotak Angel Moon. Begitu juga dengan size double-nya, Bapak Ibu bisa mendapatkan gratis 1 kotak isomil plus 1 kotak Angel Moon. Oke, tadi Ibu Teresia juga menyinggung soal VCAD. Nah, di sini khusus pengguna VCAD ada promo khusus untuk Alphameta dan ini periodenya itu terbatas hanya sampai tanggal 24 Desember. Jika Bapak Ibu sudah punya VCAD, Bapak Ibu berhak menerima pembelian 3 box Alphameta saset, itu bawa pulang 4 kotak Alphameta Very saset. Dan lagi-lagi saya ingatkan ya Bapak Ibu, hanya berlaku untuk transaksi menggunakan VCAD. Tidak berlaku untuk transaksi online, email, atau walk-in. Oke, Bapak Ibu, bagi yang belum punya VCAD segera daftar. Oke, dan ini ada acara tanggal 23, pastikan Bapak Ibu hadir di acara ini. Jam 8, yaitu 2002 New Year's Resolution. Oke Bapak Ibu, segera reminder di handphonenya masing-masing untuk promosi-promosi produk kita, baik acara untuk tanggal 23. Oke Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Bapak Ibu, saya informasikan bagi tadi yang ingin lebih jelas untuk mengetahui materi-materi yang luar biasa tadi yang belum jelas, atau ingin bagaimana ya saya mau order melalui VCAD.
Nah, itu Bapak Ibu bisa langsung japri kepada yang mengundang Bapak Ibu pada malam hari ini. Oke, Bapak Ibu, saya selaku MC pada malam hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu, dan kita akan ketemu di acara Smart Idea selanjutnya. Bye! Thank you, selamat malam. Thank you, Selamat Lian. malam. Semua. Malam. Sampai bertemu kembali. Terima kasih.